Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi azmain. Amma ba'du. Pertama-tama hayu urang panjatkeun puja beserta puji kadat Allah anu Maha Suci. Salawat sinareng salamna pamugia teras-terasan tercurah limpahkan kepada baginda alam ani habibi wa habibana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhilap kepada keluargana, para sahabatna, para tabiin tabiatna, malah mandar ka urang sadayana salaku umatna. Mudah-mudahan urang kenging sapatul uzma zaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen Haji Muhammad Hilman LCMA, yang saya hormati para mahasiswa mahasiswi anu sami-sami kusim kuring dipika hormat. Insya Allah di sini saya akan mempresentasikan sumber hukum fikih yang tidak disepakati Sadu Ad-Dariyah. Sadu Ad-Dariyah adalah salah satu sumber hukum Islam yang menjadi topik perbedaan di kalangan ulama. Konsep ini merujuk pada tindakan mencegah sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan, namun dapat membawa kepada hal yang dilarang atau merusak, meski memiliki landasan filosofis yang kuat. Menerapkannya dalam hukum Islam tidak diterima secara universal oleh semua madhab fikih. Makalah ini membahas definisi, dalil penerapan serta pandangan para ulama terhadap Sadu Ad-Dariyah sebagai sumber hukum fikih. Definisi Sadu Ad-Dariyah. Secara etimologi, sadu berarti menutup atau mencegah, sedangkan ad-dariyah berarti jalan atau sarana. Dengan demikian, Sadu Ad-Dariyah berarti menutup jalan yang dapat mengarah dan kerusakan. Dalam terminologi syariat, Sadu Ad-Dariyah adalah metode untuk mencegah sarana yang tampak mubah tetapi dapat membawa kepada perbuatan yang diharamkan atau merusak. Contoh adalah larangan menjual senjata kepada pihak yang diketahui akan menggunakannya untuk kejahatan. Meskipun jual beli senjata pada dasarnya halal, namun ketika ada indikasi kuat bahwa pembeli itu akan digunakan untuk keburukan, maka hal tersebut dilarang. Jadi bila mana lamun urang ngajual senjata tajam, terus ku si pembeli eta teh arek dipake goreng si senjata tajamna teh, tah maka diharamkeun ngajual eta barang teh. Sekarang dalil-dalil Sadu Ad-Dariyah. Sadu Ad-Dariyah memiliki landasan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hadis dan kaidah usul fikih. Dalil-dalilnya antara lain dikatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 190, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini menunjukkan pentingnya menutup jalan-jalan yang bisa membawa kepada perbuatan melampaui batas. Kedua,
Dalam hadis dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kamu menjual senjata di saat terjadi fitnah. HR Bukhari. Hadis Bukhari. Hadis ini melarang transaksi yang pada dasarnya mubah karena dapat membawa akibat negatif di masa tertentu. Yang ketiga, kaidah usul fikih. Al-wasilah ila al-haram muharamah. Sarana yang membawa kepada yang haram adalah haram. Terus penerapan sadu ad-dariyah. Dalam praktiknya sadu ad-dariyah digunakan untuk melindungi 5 tujuan syariat maqasid syariah, yaitu menjaga agama jika akal keturunan, menjaga agama, jiwa, akal keturunan, dan harta. Beberapa contoh penerapan sadu ad-dariyah dalam hukum Islam adalah 1. Larangan meminum khamar meskipun dalam jumlah kecil untuk mencegah mabuk. Yang kedua, larangan halwat, berduaan dengan non muhrim untuk mencegah zina. Jadi kita tidak boleh berduaan kalau bukan muhrim. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena untuk mencegah perzinaan. Yang ketiga, larangan riba dalam semua bentuknya untuk melindungi dalam semua bentuknya untuk melindungi keadilan ekonomi. Lanjut, pandangan ulama terhadap sadu ad-dariyah. Pendapat ulama mengenai sadu ad-dariyah terbagi menjadi beberapa kategori. 1. Pendukung madhab Maliki dan Hambali sangat menekankan pentingnya sadu ad-dariyah. Mereka berpendapat bahwa metode ini diperlukan untuk menjaga maslahat dan mencegah kerusakan. 2. Penolakan. Madhab Hanafi cenderung menolak sadu ad-dariyah sebagai sumber hukum yang terdiri sendiri. Mereka lebih mengutamakan istihsan dan kisos dalam menyelesaikan kasus hukum. Yang ketiga, pendekatan moderat. Madhab Syafi'i mengakui keberadaan sadu ad-dariyah, namun hanya dalam konsep tertentu yang jelas-jelas menunjukkan adanya potensi kerusakan. Lanjut. Kesimpulan, sadu ad-dariyah merupakan konsep hukum Islam yang penting dalam mencegah kerusakan dan menjaga tujuan syariat. Namun ketidaksepakatan ulama terhadap penerapannya menunjukkan perlunya kajian mendalam dalam setiap kasus. Dalam konteks modern, sadu ad-dariyah dapat digunakan sebagai instrumen hukum yang fleksibel selama diterapkan sebagai hati-hati dan mempertimbangkan maslahat serta mafsadat. Sakitu wae panginten presentasi di abdi. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, karena saya dalam tahap pembelajaran. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.